menurut si Hustler dan Gottman. Hanya teori, tapi nggak bisa membuat. Dan itu harus kita sadari. Itulah manusia, keterbatasan manusia. Terus, Indra. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita takut? Apakah kita bisa mencegah seluruh program waktu yang telah diprogram sama Allah untuk mencoba manusia? Pertanyaannya, nggak bisa. Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Seluruh program yang ada di manusia dan ada di alam ini sudah dibuat sama Allah di surat Al-Hadid 57 ayat 22. 50.000 tahun. Setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum bumi ini dibentuk. Dan Allah bilang, apapun yang diprogramkan Allah, kalau kamu mensiasati dengan kalimat Al-Quran, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang main-main. Oleh karena itu, hidup ini indah. Kalau kita tahu menghargainya, nggak apa-apa, nggak usah takut. Seluruhnya cobaan. Dan cobaan itu, kata Rasulullah, adalah kunci pembuka pintu surga. Cobaan COVID ini adalah seandainya membawa kematian, akan dibukakan Allah sebagai syahid-syahid. Wah, kita menganggap itu musibah, tapi yang menerimanya dengan ikhlas dan sabar, kan syahid di sisi Allah. Oleh karena itu Allah bilang di surat Al-Baqarah 155, 156, 157, akan aku uji umatku dengan segala penderitaan, segala kelaparan, segala kehausan, penyakit, kesenangan. Berikanlah kabar gembira untuk orang yang bersabar, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Rasulullah waktu itu ada yang meminta sama Rasul, ya Rasul, ya Rasulullah, istri aku menderita ayan. Tolonglah doakan dia supaya sembuh. Rasulullah terdiam. Sahabat kemudian bertanya, ya Rasul, kenapa Anda berdiam? Karena cobaan ini adalah, Rasul menjawab, karena cobaan ini adalah pembuka pintu surga. Sahabat itu akhirnya bilang, ya Rasul, jangan kau doakan itu. Doakan aja dia supaya kalau seandainya dia kena serangan, tidak tersingkap kemaluannya. Saking rindunya akan mati syahid dengan cobaan itu. Saking rindunya dengan kunci surga yang akan dihadirkan oleh Allah kalau mereka sabar. Oleh karena itu Allah bilang di surat 39 ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan aku kasih pahala tanpa batas untuk orang-orang yang bersabar. Terus, nah ini kita lihat di dalam Al-Quran sudah tertulis di surat 30 ayat 22. Aku menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulitnya. Dari warna kulit itu orang mensiasati yang namanya iri. Orang kulit putih iri sama kulit hitam. Orang kulit hitam iri sama kulit putih. Karena mereka menganggap, maaf, orang kulit hitam itu adalah sebagai budak. Ternyata dalam perjalanan waktu enggak. Orang kulit hitam itu olahragawan terbaik. Yang juara satu semua, hampir rata-rata. Ya, dan kaya-kaya. Syekh Arab lihat kaya-kaya. Akhirnya orang kulit putih iri mau jadi kulit hitam supaya penampakannya jadi maco. Orang kulit hitam ini juga memandang kulit putih cantik-cantik, iri. Akhirnya mereka di bleaching. Yang satu kulit putih mau jadi kulit hitam, dijemur, panas terik matahari. Akhirnya apa? Akan menghasilkan suatu maco sebentar, tapi akibatnya dia penampilannya lebih tua
dari umurnya. Begitu juga orang kulit hitam mau jadi kulit pulih, di bleaching. Bleaching itu diputihin. Wah, kalau kita lihat seperti pantat beruk tuh, putih, ya. Tapi nggak ada manfaatnya, ya. Oleh karena itu, iri itu harus kita maknai, yaitu di surat 12 ayat 53. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan membawa kepada kemaksiatan. Oleh karena itu, ikutilah hawa nafsu yang diridhoi Allah. Ya. Yang diridhoi Allah itu yang bagaimana? Orang yang berbuat baik kita iniin, kita ikutin. Kok orang bisa berbuat baik ya? Kok kita enggak ya? Kok orang bisa sholat lebih lama ya? Kok kita enggak ya? Kok tumbuh-tumbuhan bisa menghasilkan untuk seluruh alam ya? Kok kita enggak ya? Padahal kita cukup kaya, cukup pintar. Nah itu harus dimaknai dengan iri. Jangan dibawa iri membawa musibah. Akhirnya dijemur, orang kulit putih jadi kanker kulit. Orang kulit hitam di bleaching jadi kanker kulit. Ya, maknailah itu semuanya menuju jalan Allah. Dan sebaik-baik, apakah itu kulit putih, apakah itu kulit hitam, di surat 49 ayat 13, yaitu yang bertakwa. Bukan dilihat dari warna kulitnya, bukan dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari kegantengannya atau kecantikannya, tapi semua itu adalah kalimat takwa di hati. Itulah yang harus kita ubah. Bagaimana kita memaknai takwa di dalam hidup ini. Terus, nah ini kita lihat akibat yang tadinya cantik, berjemur segala macam, penampilan jadi tua daripada umurnya, sebelum umurnya. Ya, disinilah akhirnya udah tua, kena musibah, yaitu berupa kanker kulit. Tapi tidak usah takut, kata Allah di surat 21, 16, 17. Walaupun begitu tidak ada musibah bagi kamu, tidak ada main-main. Asalkan kamu mensiasatinya dengan kalimat Allah. Bagaimana mensiasatinya? Yaitu dengan melakukan di bidang kita yang namanya bedontologi, melakukan eksisi. Eksisi itu sekalian kita rejuvenasi. Kita kembalikan lagi wajahnya seperti umur sebelumnya. Walaupun itu tidak berlangsung lama, jadilah misalnya setahun dia penampakan lebih muda lagi, selama setahun, kan senang. Musibah enggak? Enggak. Jadi kanker kulit enggak ada musibah, asal mengikuti filosofi kalimat Allah. Ya, terus, nah ini kita lihat orang berteori lagi yang namanya ultraviolet index. Orang ultraviolet index itu adalah kemampuan tubuh untuk menerima panas teriknya matahari. Berapa lama daya tahannya? Bahkan Allah bilang di surat 24 ayat 43. Ultraviolet index yang paling tinggi itu adalah di salju. Bukan hanya kulit yang rusak, mata juga bisa buta. Dan Allah udah bilang itu di surat itu 14 abad yang lalu. Ternyata baru dibuktikan sekarang. Ultraviolet index yang tertinggi itu seperti gambar ini yang putih di salju itu. Udah dibuktikan. Coba Anda kalau seandainya pergi ke Swiss di daerah bersalju gitu, Anda nggak pakai kacamata, Anda tantang tuh ini salju itu dengan mata terbuka bisa buta. Kalau nggak hati-hati. Allah udah nasihatin. Terus, nah ini kita lihat nih kemampuan dari tubuh untuk menerima ultraviolet index ini. Misalnya ultraviolet index yang tertinggi di sini di posisi 10, yaitu sangat tinggi nih. Yaitu di posisi antara jam 10 sampai jam 2. Ya, jadi kulit kalau dijemur di situ lebih mungkin untuk terbakar. Nah, ini kita bedakan dari tipe warna kulitnya. Untuk tipe yang kulit 6, yaitu yang hitam, dia akan tahan tuh 500 menit. Pada ultraviolet index misalnya 10 pada siang-siang hari gitu ya. Jadi 500 menit bagi 10 berarti berapa? 50 menit. Hampir 1 jam lah. Di lebih dari itu kulit akan kebakar.
Lebih dari itu kulit akan terbakar, kulit akan nggak tahan. Ya, nah kalau seandainya bagaimana kalau pada kulit putih lebih rendah lagi, 6,7 menit, kulit akan terbakar, berjemur kulit akan terbakar. Nah, proses yang terbakar berulang-ulang ini beresiko untuk terjadinya kanker dan beresiko untuk terjadinya proses penuaan. Ya, di sini ada ultraviolet A, ultraviolet B, ya, dengan segala resikonya dan segala keuntungannya. Terus, ini kita lihat bagaimana caranya supaya kulit itu akan tahan, pakai pelindung yang namanya sunblock atau sunscreen. Di sini tertulis biasanya SPF 15. Yang tadi misalnya kulit putih yang 6,7 menit, ya, itu bisa diperpanjang kulitnya itu tahan terhadap sinar matahari tergantung dari SPF-nya ini. Jadi 6,7 misalnya SPF-nya 15 kali 15. Ya, jadi sekitar 90 menit atau 100 menit. Tapi setelah itu udah nggak tahan lagi. Coba bayangkan, untuk berjemur dipakai sunblock ini harganya sekitar 200-300 ribu. Belum reaksi kimianya, alergi dia. Ada lagi yang mencoba di pakai payung atau di pohon-pohon atau istilahnya sekarang slip slop slap, pakai topi, pakai baju, pakai sunscreen atau sunblock. Makanya orang kanker kulit ini jarang di posisi orang yang muslim yang selalu menutup badannya, ya, daripada berjemur-jemur nih, ya, resiko kebakarnya tinggi sekali sehingga akan terjadi kanker kulit. Ya, makanya hati-hati kalau orang Indonesia nikah sama orang bule, berjemur, nggak sanggup kita nemenin dia berjemur. Dia menjemur badannya ini supaya hitam, kita boro-boro tahan. Jadi jangan coba-coba ya, kecuali kalau mau tahan diri nggak apa-apa. Yuk terus. Nah, ini bagaimana untuk orang yang suka berjemur itu? Ini namanya istilahnya sakuri, deteksi dini. Allah sudah mengajarkan di Al-Quran surat 16 ayat 78, pergunakanlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Ya, jadi kalau kita senang berjemur ya teliti setiap 2 bulan atau 3 bulan ada nggak yang berubah di badan kita. Kalau ada yang berubah cepat datang ke dokter. Disitulah dokter bisa banyak berperan. Terus, nah ini kita lihat apakah kanker kulit itu musibah? Jawabannya tidak. Kalau ditemukan awal dengan surat 16 ayat 78. Gunakanlah sekali lagi panca indera untuk mendeteksi dini. Dan harus ingat, kemampuan dokter itu terbatas. Ya, nah ini kita lihat orang yang kulit tua. Apabila ada kanker kulit di sini, saya operasi, saya hilangin garis kulitnya, saya kencengin, kan senang. Misalnya kenceng di sini aja, pasti besoknya dia datang ke dokter untuk sisi bawahnya yang akan dikencengin juga. Itu namanya istilahnya multi level pahala atau multi level kita dapat rezeki dari Allah. Ya, di zona H ini hati-hati. Apabila ada kanker kulit di zona H ini, kelihatan nggak penunjuk saya? Kelihatan nggak penunjuk saya? Di zona H, Nggak ya, kelihatan, dok. apa? Tidak kelihatan, dok. Tolong dong ininya. Saya aja, dok, ya. Di zona H. Nah, ini zona H. Ya, di zona H itu hati-hati. Kalau seandainya itu kanker kulitnya udah nembus mukosa, mukosa itu misalnya mukosa hidung, udah nembus sampai ke bawah, untuk uber sampai kita operasi bebas tumor, sangat susah sekali. Kalau masih di kulit aja insya Allah masih bagus. Dan ingat, sekali lagi, di surat Atin tadi, surat 95 ayat 4, takut khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Di situ ada barrier. Kalau kita mengikuti filosofi kalimat Allah, insya Allah nggak ada musibah. Lihat orang yang di sini nggak yang garis langer. Nah, ini garis-garis kerutan kulit yang akan dipercepat dengan proses berjemur di sinar matahari. Ya, tapi nggak usah. Kerutan ini akan dihilangkan dengan proses operasi yang namanya rejuvenasi, sehingga hasilnya bagus, nggak ada masalah. Terus enggak?
Nah ini kita lihat apakah uang yang begini banyak bisa mencegah dari kanker kulit? Enggak. Apakah bisa uang segini banyak bisa mencegah dari musibah? Enggak. Kenapa? Sekali lagi, kita udah diprogram sama Allah. Program kaya dengan musibah, entah musibahnya berupa kanker kulit, kanker payudara, nggak ada yang bisa mencegah. Kita sekali lagi hanya berteori. Yang namanya istilahnya, maaf, teori kambing hitam. Ya, semuanya dibikin, dimasukin tuh. Penyebabnya ini sekian persen, masukin. Penyebabnya ini sekian persen, masukin. Akhirnya semuanya jadi. Tapi kalau seandainya seluruh teori itu dipakai, dari orang berjemur tunjukkan mana yang akan terjadi kanker kulit. Nggak ada yang bisa tahu. Karena apa? Itu programnya Allah. Sama tadi seperti programnya tumbuhan, benih itu berapa dia akan menjadi daun, berapa tinggi dia baru berbuah, berapa tangkainya, nggak ada yang tahu. Program itu yang hanya tahu Allah dan Rasulnya yang diridhoi. Rasulullah itu nggak ada. Tapi bagaimana kita memaknainya dengan kalimat Al-Quran dan Sunnah. Terus, nah ini kita lihat jenis-jenis kanker kulit ini namanya karsinoma sesquamous, ya, yang kena paparan sinar matahari. Tapi nggak semuanya, nggak semua nelayan jadi kanker, nggak semua petani jadi kanker di kulitnya. Tidak semua petani pun tahu di mana lokasi yang akan jadi kanker. Di hidung, di dekat mata, di wajah pipi kiri, di pipi kanan, nggak ada yang tahu. Di bibir, nggak ada yang tahu. Cuman kita mengetahuinya melalui sakuri deteksi dini. Disitulah ilmu filosofinya Allah yang akan menawarkan bahwa segala kesulitan ada kemudahan. Di surat Asyar 94 ayat 5 sampai 6. Ya, disitulah kita memaknai. Terus, nah ini melanoma. Melanoma itu kanker kulit yang paling ganas. Ya, bahkan ada di bawah kuku. Ini yang paling ganas. Ya, biasanya orang menghitung-hitung, oh melanoma ini sekian umur manusianya. Enggak, umur manusia itu sudah ditentukan sama Allah. Hanya berdasarkan statistik orang mengira-ngira. Tapi nggak tahu. Nah, dari permainan statistik inilah orang-orang tertentu yang menawarkan dengan harga yang mahal. Siapa pelopornya? Biasa, Yahudi. Ya, karena Allah bilang di surat Al-Baqarah 96, tahukah kamu manusia yang paling rakus di dunia itu selain Yahudi dan Nasrani, selain musyrikin dan Nasrani, yaitu Yahudi. Mereka pengen hidup 1000 tahun. Jadi mereka berusaha untuk memperoleh 1000 tahun itu dengan menipu manusia. Mereka dapat hasrat dunianya. Hasrat akhirat, nggak dipusingin sama dia. Dan kita kalau mengikuti prinsip Yahudi, yang rugi siapa? Kita nggak dapat hasrat dunia dan tidak dapat akhirat. Kenapa? Lebih mempercayai kalimat Yahudi daripada kalimat Al-Quran dan Rasulullah. Bahaya itu. Kenapa? Yang ditawarkan Yahudi itu barang mahal semua. Yang namanya dendriterapi, imunoterapi, yang namanya, wah segala macam. Ada yang sekali suntik 200 juta. Pertanyaannya, akankah itu memperpanjang hidup? Enggak. Umur manusia itu sudah ditentukan. Surat 7 ayat 34. Setiap makhluk yang bernyawa, apabila telah tiba ajal, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan sedetik pun. Surat 4 ayat 78. Walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 62 ayat 8. Walaupun kamu lari dari kematian, kematian itu akan datang. Surat 13 ayat 18. Walaupun kamu beli dengan emas sebanyak dunia ini ditambah satu lagi, nggak bisa.
Surat 3 ayat 41 sama, surat 5 ayat 36 37 sama. Makanya orang-orang yang berusaha untuk membeli kematian ini dapat diperpanjang, berobat sampai ke luar negeri segala macam. Mati ya mati aja. Apapun usahanya. Dan Allah tawarkan di surat Al-Imran ayat 134, yaitu orang yang bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Dalam keadaan susah itu kalau kita terus lebih mengutamakan kalimat Allah, bikin Allah itu terharu. Sehingga rahmatnya akan berlimpah untuk kita. Untuk orang-orang yang membela kalimat Allah secara kafah, secara sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Allah bilang di surat 33 ayat 36. Tidak pantas bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan, apabila Allah telah dan Rasulnya telah menentukan masih ada pilihan lain di samping itu. Ya, terus. Nah, ini yang namanya kanker kulit tipe basalioma. Ada yang bentuk nodul. Ini tolong kiri ini bentuk nodul. Ya, ada lagi yang bentuk superficial. Ini seperti superficial, seperti bedak begitu. Ada lagi nih yang di zona H yang bawah. Nah, ini kalau di zona gini kita operasi akan gak bebas tumor dan pasiennya akan mati penuh dengan penderitaan. Sekarang pertanyaan, kita sanggup nggak untuk menerima dan sabar di dalam penderitaan Allah? Kalau nggak sanggup, datang cepat sedini mungkin. Sehingga dokter bisa mengolahnya dengan prinsip kalimat Allah. Terus, nah ini kita lihat. Kita sebagai dokter di mana berperannya? Kita hanya untuk diagnosis. Terapi, ya operasi eksisi sesuai bebas tumor, kaidah onkologi. Apakah perlu tambahan radiasi atau kemoterapi? Nanti dulu kita lihat. Apakah bisa mencegah rekarensinya? Orang hanya berteori. Namanya teori displasi. Karena itu pengaruh sinar matahari. Misalnya di satu sisi ditaruh di hidung. Ya, pertanyaannya apakah daerah-daerah lain yang terpapar sinar matahari itu akan terjadi displasi yang kemungkinan suatu saat akan menjadi kanker untuk kambuhnya, entah itu dalam bentuk lompatan atau dekat situ, wallahu alam kita nggak tahu. Kita hanya berusaha. Berusahalah dengan kalimat Allah sehingga Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi, orang muslim sebagai saksi. Mengenai hasilnya serahkan kepada Allah. Kita hanya berusaha sesuai dengan kaidah-kaidah ontologi. Nah, sekarang apakah mencegah kambuh? Nggak ada yang bisa. Yang jelas kalau kita operasinya bersih, kemungkinan kambuhnya tinggi. Apakah meninggal bisa dicegah? Nggak bisa. Ya, terus. Nah ini kita lihat. Menyelesaikan masalah dengan kalimat Al-Quran. Tidak ada yang ciptakan dengan sia-sia. Ingat, harus dicamkan di dalam hati. Yaitu dengan membaca insiden. Kapankah kanker kulit itu terjadi di posisi dekade ke-5, dekade ke-7? Apakah itu sia-sia? Pada saat itu, garis ketuaan udah mulai ada semua. Kalau kita operasi dengan teknik rejuvenasi, wah senang banget kita. Senang banget pasien. Kenapa? Di tubuhnya itu misalnya di wajah, satu sisi kena. Kita rejuvenasi satu sisi. Pasti besokannya mereka datang tuh. Ya dokter, kenapa sebelahnya kok penampilan saya seperti tua, yang satu muda? Ya, nah kalau pasien mampu, yang sisi tuanya yang kita operasi itu kita bisa operasi lagi. Sekalian kita pakai kelebihan kulitnya untuk misalnya menebalkan bibir seperti Angela Jolie. Mau augmentasi dagu bisa, untuk augmentasi hidung bisa. Asal kita mempelajari bagaimana tekniknya. Sehingga jadi multi level pahala. Insya Allah jadi multi rezeki yang kita bisa dapat untuk orang yang mampu. Mulailah kita berpikir setiap ada kesulitan, ada kemudahan. Gunakanlah seluruh panca indera. Berlindung di hukum kesempurnaan ciptaan manusia.
Teknik penanganannya untuk perbaikan dirimu sendiri, cara mentransfernya dengan sembunyi-sembunyi. Ya, dengan prinsip yang namanya subunit. Teknik menanganinya untuk perbaikan dirimu sendiri, kita ambil di daerah yang bergerak dia. Yang bisa kita transfer kemana aja kelebihan itu. Bayangkan, yang namanya allodermis itu yang dibuat oleh manusia, itu harganya satu lembar supratul itu sekitar 20 jutaan. Tubuh sendiri udah siap, ngapain kita beli? Kalau kita beli ya kita salah sendiri. Kenapa? Kita lebih memilih yang mahal daripada Allah sudah menyiapkan di tubuhnya untuk memakai itu semua. Ya, terus. Nah, ini kalau kita operasi, udah garis langer, udah yang tadi garis langer ini. Nah, ini garis langer semua ini bisa kita pakai kalau kita operasi sesuai garis langer. Ya Allah, ya Allah. Remodeling akan sempurna. Akan tidak berbekas pada hitungan kedua bulan atau 3 bulan. Saya pernah operasi pasien, cewek cantik, ada 15 tai lalat di wajahnya. Baik, pasien saya bertanya, dok kalau seandainya ini dioperasi, kira-kira berbekas nggak? Insya Allah nggak berbekas. Asal hitungannya di atas 2 bulan. Ya, terus saya operasi nih. Bagaimana kalau berbekas, dok? Kalau seandainya saya salah, silakan Anda ambil jasa medis saya. Ya, tapi kalau seandainya kalau saya benar bagaimana? Anda mau nambah jasa medisnya? Saya bilang. Terus sudah gitu dah, saya operasi. Waktu 1 bulan itu kelihatan bekasnya. Saya bilang taruhannya kan di atas 2 bulan. Begitu mau masuk ke 3 bulan, hilang garisnya. Tambah duitnya saya bilang. Ya, saya bertaruh dengan kalimat Allah. Allah itu bilang di surat 82, Aku telah menciptakan kamu dan menyempurnakan tubuhmu sebaik-baik bentuk dalam bentuk simbangan apapun. Yang namanya istilahnya untuk bentuk luka itu proses remodelingnya di atas 2 bulan akan bagus. Akan tidak terlihat, insya Allah. Bayangin dengan kalimat itu aja saya bisa taruhan. Ya untuk meyakinkan saya bukan sombong, tapi saya nggak mau terima duitnya. Ternyata hilang. Ya, untuk meyakinkan dengan kalimat Allah. Nah, ini kita pakai yang namanya teknik rotasi dengan teknik Lindbergh. Ya, hasilnya seperti ini. Insya Allah di posisi 2 bulan atau 3 bulan akan tidak terlalu bekas. Ya, terus. Nah, ini sama. Ini datang dengan baseloma di daerah yang tadi superficial. Ini kelebihan kulit di sisi ini, Ndra. Tolong, Ndra. Yang kedua, Ndra. Nah, ini. Nah, kelebihan kulit di sisi ini saya pakai untuk mancungin hidung. Ya, di ketiga, Ndra. Ini lihat hidungnya, mancung sisi ininya. Nah, ini sebelahnya karena masih ketarik, tadinya saya mau betulin, sehingga jadi mancung. Anda lihat tuh, bentuk hidungnya. Ya, ini pesek, lihat. Udah saya mancungin. Lihat di bawah, Ndra, kanan, Ndra. Nah, coba Anda bandingkan yang bawah sisi kiri. Hidungnya beda kan? Loh, seneng nggak kira-kira? Musibah nggak? Enggak. Ya, asal kita mengetahui prinsip, filosofi, hukum-hukum Allah di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan surat Fussilat ayat 53. Akan aku tunjukkan tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru bumi ini dan dirimu sendiri. Sehingga kamu berkata, Al-Quran itu benar. Benar itu. Kalau pasien nggak mampu, jadi pahala untuk kita. Kalau pasien mampu, waduh, multi level rezeki untuk kita, insya Allah. Insya Allah. Ya, terus. Nah, ini kita lihat. Nih, saya udah operasi hidungnya hilang. Saya bikin hidungnya. Lihat, jadinya bagus kan? Mancung kan? Sisi kanan, enggak? Bawah. Hidungnya mancung tuh, lihat tipnya. Mancung kan kayak bule. Nah, ini tinggal dibetulin nih belalainya. Ya, belalai pangkal hidungnya tinggal dibetulin. Hasilnya bagus, insya Allah. Kenapa? Prinsip filosofi Allah kita pakai. Ya.
Terus enggak? Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat basaloma yang ada di jidat, ini kita operasi, lihat bekasnya nggak ada. Ini dengan bantuan sedikit yang namanya tisu expander, diekspansiin kulitnya sehingga hasilnya bagus. Hampir nggak bebekas, ya. Ingat proses remodeling itu. Terus, nah ini lihat, ini seluruhnya namanya Xeroderma pigmentosum. Saya hanya menggunakan satu sayatan aja di perutnya. Lihat wajahnya setelah berapa tahun. Ini wajahnya setelah 7 tahun atau 8 tahun. Hampir sempurna. Untuk kulit lainnya bagaimana? Ya kita pakai titik ini. Apabila dia bergerambil lagi, kita pakai lagi untuk nutup yang mana yang kulitnya yang rusak. Sesuai tidak dengan hukum Al-Quran. Al-Baqarah 261. Apabila kamu memberi akan timbul 7 bulir dan setiap bulirnya akan timbul 100, 700. Daerah donor itu bisa diproduksi sampai 7 atau 700. Ya, terus. Nah, jangan sampai kita seperti ini. Makanya saya bikin di buku pertama saya, sajaknya Indonesia bersedih karena ketidaktahuan. Ya. Jadi Anda harus mempergunakan sekali lagi kalimat-kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat Asy-Syura 42 ayat 30. Setiap musibah yang terjadi pada dirimu sendiri karena tingkah lakumu sendiri atau orang lain. Kenapa? Pada waktu awal ini mungkinnya dokter datang ke dokter orang dengan dokter yang tidak tahu. Atau dokter yang segan melakukan operasi karena dia nggak berduit. Jangan. Justru karena nggak berduit itu, kalau masih awal, kita jadikan itu pahala. Terus, nah. Ya, sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu surat An-Nisa ayat 86. Apabila kamu memberi salam, ucapkanlah, balaslah dengan yang lebih baik. Ada yang mau bertanya? Indra, tolong bacain Indra di chatting ini, Indra. Iya, Dok. Bacain di awal, Indra, chattingnya. Ini dari siapa ini? Gak usah bacainnya aja Ya. ini. Mencermati peranan dan fungsi dan permasalahan kulit serta solusinya dari aspek medis dengan pendekatan Al-Quran. Kita dikaruniai. Agak susah, Dok. Kita dikaruniai dengan sinar matahari, tapi kebanyakan kita sedikit bersyukur. Bagaimana dengan hikmah di balik perintah sholat berjamaah untuk rapat dan meluruskan saf bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki? Muncul pergesekan dan sentuhan kulit yang menimbulkan energi positifkah? Bahkan kulit di hari kiamat kelak bisa jadi saksi bagaimana pandangan dan pendapat dokter. Salam. Jadi gini ya, sekali lagi. Allah itu udah menciptakan tubuh itu sangat sempurna. Ya, sekali lagi. Ya, kalau disuruh sholat berjamaah, ya, berjamaah itu harus rapat dan lurus untuk menyempurnakan sholat. Pertanyaannya, ada nggak kalimat lain yang bisa membantah sampai dunia ini kiamat bahwa sholat berjamaah itu dijarakin 1 meter, dijarakin 2 meter, akan lebih baik daripada kalimat Allah itu? Apakah kalimat Allah luntur dengan penyakit? Apakah kalimat Allah jadi selesai dengan orang WHO segala macam? Pertanyaannya, di dalam tubuh itu ada suatu energi. Ya, yang energi itu bisa dibangkitkan. Dan semuanya akan ikut dengan kalimat Allah. Yaitu surat 17 ayat 44, surat 24 ayat 41. Bahwa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, bersujud sama Allah. Sekarang bagaimana kita menyatukan energi sujud itu
entah itu energi yang berupa penyakit dijadikan satu dengan energi kalimat Allah, atau energi di dalam tubuh sendiri disatukan juga dengan kalimat Allah, dia harus ngikutin kalimat Allah. Orang meneliti, ya, yang namanya Profesor Maraso Emoto, dia mendoakan jenis-jenis air. Ternyata ternyata air itu akan menghasilkan suatu kristal yang terbaik, yaitu dengan kalimat Allah. Dan dari kalimat Allah itu yang terbaik ada kristal air Zam-Zam. Tapi begitu didengarkan sesuatu yang bukan dengan kalimat Allah, akan menghasilkan kristal yang buruk. Dan di luar negeri juga diteliti, di London, ya, bagaimana COVID itu dengan kalimat Allah? Ternyata dengan suara aja. COVID itu tenang, mengecil dia. Terus sudah gitu dengan didengarkan lagu, COVID itu marah, beringas. Dan itu dibuktikan. Makanya di luar negeri, di London, di Spanyol, di Itali, pada kondisi seperti ini, mereka mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan banyak berzikir. Tunduk. Profesor William Brown, ahli plantologi, ya, ahli plantologi itu dia neliti pada waktu dia masuk ke hutan, didengar suara-suara hutan, bunyi hutan macam-macam, direkam di dalam komputer handphonenya atau apanya, diterjemahkan di komputer. Isinya apa? Bunyi-bunyian itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditanyain maknanya, isinya itu di orang-orang maaf yang bukan Muslim, nggak ada yang bisa menjawab. Dan itu terpendam selama 20-30 tahun. Akhirnya datang seorang anak muridnya bilang, ya, dia bilang itu ada di Al-Quran. Surat 17, 44, 24, 41. Langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Ya, ada profesor yang meneliti yang tadi laut dengan dua macam lautan, air asin, air tawar. Masuk Islam. Ada profesor yang membuktikan manfaat wudhu. Ternyata ada titik-titik akupuntur di situ yang bisa membuat orang lebih muda, orang yang berwudhu, lebih bersinar orang yang berwudhu dibandingkan orang yang tidak berwudhu. Masuk Islam. Kenapa kita sendiri ragu? Makanya Allah bilang surat 4 ayat 65. Tidak dipandang beriman pun seorang muslim, sedikit pun seorang muslim, apabila masih ada pilihan daripada Allah dan Rasul-Nya. Itu aja pegang. Dan surat 9 ayat 24, apabila hartamu, anak-anakmu, jabatanmu, segala macam, kamu lebih utamakan daripada Allah dan Rasul-Nya, tunggu aja. Surat 13 ayat 37, apabila kamu memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tunggu ajabku. Surat 42 ayat 16 sama seperti itu. Surat 40 ayat 35, surat 40 ayat 56. Yang kamu perdebatkan itu maksudnya untuk supaya kamu lebih hebat, nggak bakal tercapai. Tidak akan bisa. Dan Allah nanti berlepas tangan nanti di akhirat. Ya silakan aja. Walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tatabiya millatahum qul innal huda wal huda. Tidak akan ridho Yahudi, Nasrani sebelum umat muslim ini masuk ngikutin mereka. Ngikutin nggak mungkin. Kita berubah agama nggak mungkin.
Tapi prinsip lebih mengutamakan hukum manusia yang disponsori sama Yahudi, hati-hati. Allah berlepas tangan. Karena yang Allah katakan itu kul inal huda wal huda, kebenaran. Oleh karena itu dilanjutin ayat berikutnya, apabila kamu mengikuti kebenaran itu, mengikuti kemauan mereka, Allah berlepas tangan. Silakan aja. Makanya Allah bilang di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11, aku tidak merubah nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kecuali dirimu sendiri merubah. Bukan usaha. Mensiasati nikmat Allah itu supaya kita tetap istiqomah, tetap sami'na wa ata'na. Ada lagi yang bertanya? Enggak? Assalamualaikum dokter, izin bertanya dok. Ya. Assalamualaikum dok, dengan Latifah dok, izin bertanya. Ya silakan. Jadi bagaimana dengan kisah Nabi Ayub dok yang diuji dengan penyakit kulit dokter? Kan di surat Sot ayat 42 setelah beliau berdoa itu Doanya apa? 21 ayat 83 tuh. Doanya Nabi Ayub. Iya dok. Dan di situ juga kan disebutkan hentakan kakimu dan gunakan air yang sejuk untuk ya, itu surat 38 ayat 41 ya. Iya dok. Ya. Itu bagaimana dok tafsirannya tentang penggunaan air terhadap kesembuhan penyakit kulit Nabi Ayub dokter? Allah udah bilang di surat 26 ayat 80. Dari 26 ayat 78 sampai 80. Aku yang menciptakan kamu, aku yang mencukupkan kamu, aku yang memberi makan dan minum kamu, dan aku yang menyembuhkan kamu. Apapun dengan seizin Allah, mau air, ya dengan kalimat Allah itu akan berfungsi sebagai penyembuh. Ya, nggak usah susah-susah. Ya, sekarang kita mau nggak memaknainya? Ya, itu aja. Seluruh kalimat Allah itu adalah penyembuh. Ya, jadi usahanya nggak susah-susah. Sekarang pertanyaannya, waktu Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta dari mulai lahir, bisa menyembuhkan sakit sampah, hanya dengan doa, dengan seizin Allah. Oke lah, kita menghargai dunia pengetahuan untuk penyakit kanker kulit. Oke, temukan di awal, kita eksisi. Kita eksisi sesuai dengan kaidah filosofi Al-Quran. Hasilnya akan bagus. Ya. Jadi, yang namanya usaha itu berdoa juga usaha. Ya, Anda lihat tuh Facebook di jurnal-jurnal, Anda lihat juga di medsos. Ada seorang, maaf sekali lagi, seorang mualaf wanita, dia selalu dicerca karena kamu masuk pindah agama muslim lah sehingga kamu jadi cancer. Kayaknya dia berdoa sama Allah. Kena kanker payudara berdoa, ya jangan engkau jadikan fitnah karena saya masuk Islam, ya Allah, sehingga saya menderita cancer. Sembuhkanlah ya Allah, sembuhkanlah. Dengan ikhlas dan ridho dia ikhlas dan dia sedih, berlinang air matanya. Sembuh. Seizin Allah. Sekarang pertanyaan, apakah dunia kedokteran bisa menyembuhkan? Enggak, kita cuma hanya operasi sementara. Masalah di kamu segala macam itu udah hukum. Ya, misalnya kita ngasih kemoterapi. Oke, kemoterapi 6 kali, 6 siklus, cuma 18 minggu. Udah gitu dikasih misalnya radiasi 35 kali 7 minggu. Jadi berapa 18 tambah ditambah 7 minggu berapa tuh? 25 minggu sekitar dibagi 4 sekitar 6 bulan. Pertanyaan setelah itu dia bisa melindungi? Enggak. Hanya dengan kalimat Allah lah. Dia enggak kambuh. Ya, enggak menderita menuju matinya. Banyak ini. Jangan kita anggap kita hati-hati. Karena kita ini dia sembuh. Apa bedanya Anda dengan Korun? Gua kaya karena pintaran saya, kata Korun. Dan Allah itu di surat 28 ayat 78.
Surat 39, 49, 50. Apabila kamu menderita, kamu berdoa sama saya. Apabila kamu dikasih kesenangan, kamu bilang, ini karena kepintaran aku. Padahal itu adalah cobaan. Kalau seandainya kamu seperti itu, hilang apa yang kamu kerjakan sebelumnya. Hati-hati, itu namanya istirhaj. Boleh usaha, tapi dari hasil usaha itu kita nggak boleh ngaku-ngakuin. Karena kita sekali lagi berlindung di kalimat Allah. Kita dikasih kalimat Allah. Jangan sampai di surat 56 ayat 82 berlaku. Kamu mendustakan aku dengan nikmat yang telah aku berikan kepadamu. Wala taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Rezeki yang kau peroleh untuk mendustakan kalimat aku. Ya Allah. Jangan sampai deh. Ada lagi mau bertanya? Di kolom chat ada pertanyaan lagi, Dok. Dari Dokter Farira, izin bertanya, Dok Tats, bagaimana korelasi antara operasi plastik estetik dengan Quran surat 95 ayat 4? Masihkah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Jadi gini deh ya, tadi surat At-Tin itu 95 ayat 4, aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya, sebaik-baik bentuk itu artinya apa? Kita dipakai itu untuk rahmat bagi seluruh alam, bukan untuk maksiat seluruh alam. Kalau untuk maksiat niatnya dosa. Misalnya operasi estetik, ya, di mana konsumennya orang-orang yang memperjualkan diri, hati-hati deh. Kita berkolusi, berkonspirasi dengan kemaksiatan. Hati-hati. Ya, berkonspirasi dengan kemaksiatan artinya Anda memakmurkan kemaksiatan itu. Hati-hati musibah yang akan diberikan Allah. Oleh karena itu dibilang surat 42 ayat 30, musibah yang aku berikan itu padamu, pada manusia, itu karena perbuatan kamu sendiri. Ya, hati-hati. Tapi untuk operasi rekonstruksi atau prinsip estetik di posisi pasien menderita karena kanker, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Itu kalimat Allah yang udah dikasih sama kita melalui Al-Quran. Ya, ada lagi mau bertanya? Dokter, saya mau nanya, Dok. Ayo silakan. Iya, saya kan pasien dokter ini. Jadi gini, kan tadi dokter nyebutin kalau segala sesuatu yang di dunia ini, baik itu musibah, itu sudah ada di dalam, di Lauhul Mahfuz, itu sudah ditetapkan sama Allah. Dan saya itu termasuk orang yang terpilih menjadi penderita penyakit kanker payudara dan sekarang sedang menjalani isoman karena COVID. Nah, saya mau bertanya gimana saya tuh biar selalu istiqomah kepada Allah dalam menghadapi musibah, atau bukan musibah ya, ujian yang saya hadapi ini. Kebetulan saya udah, waktu itu saya kan dioperasi dokter kanker payudara saya tuh tahun berapa ya, Juli 2017. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini setiap kalau saya lagi konsul dokter, alhamdulillah baik-baik saja. Saya berusaha mensyukuri, menikmati apa yang telah Allah berikan kepada saya. Cuman saya mau bertanya bagaimana supaya saya tetap bisa istiqomah dalam menghadapi ujian yang saya terima. Itu aja, Dok. Terima kasih. Nabi Ayub, Bu, ya. Santi. Nabi Ayub itu menderita cobaan dari Allah itu sekian tahunan itu. Tapi dia nggak berdoa untuk kesembuhan. Ya, dia malu untuk berdoa untuk sembuh. Kenapa? Nikmat yang sebelumnya diberikan sungguh tidak terhingga. Nah, jadi dia berdoa, ya Allah, aku terkena penyakit ini. Engkau yang maha penyayang dari sekian yang penyayang. Nggak ada kata-kata sembuh di situ. Di surat 21 ayat 83. Ya. Nah, oleh karena itu dibilang di surat Al-Baqarah 156
alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu dari Allah. Ya. Jadi kita memakai semuanya dari Allah, kita harus kembali lagi setelah berusaha kembali lagi ke hukum-hukum Allah. Ya, sehingga kita pasrah sama Allah, sehingga kita ini insya Allah nggak ada rasa takut dan gelisah. Yang bikin takut itu, Bu, ya, orang yang membisik-bisikkan dengan kalimat bukan dengan kalimat Allah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 112. Ya, surat 31 ayat 22. Apabila kamu menjalankan kalimat Allah dalam segala urusan, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah. Pegang itu. Yang bikin gelisah ini karena kita mengikuti yang bukan dengan kalimat Allah. Oleh karena itu Allah bilang di surat 6 ayat 116. Apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu. Karena yang diucapkan manusia itu adalah persangkaan dan kebohongan. Dan surat 23 ayat 71, apabila kebenaran itu mengikuti kemauan mereka, hancur bumi beserta isi-isinya. Kebenaran itu dengan kalimat Allah. Dengan kalimat Allah, nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Ya dok, makasih dok, sudah dok. Di kolom chat masih ada dok, pertanyaan dok. Ada apa? Dari Bu Melisa Scott, Assalamualaikum, saya ingin bertanya mengenai slide menyelesaikan masalah dengan kalimat Al-Quran, yang mana teknik menanganinya untuk perbaikan diri sendiri dan cara mentransferkan dengan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan cara transfer sembunyi-sembunyi itu apa dok? Mohon penjelasannya. Kalau di dunia kedokteran itu namanya subunit. Jadi di tubuh itu adanya subunit. Misalnya kita memilih donor, misalnya untuk bikin payudara, kita pakai di daerah perut yang bergelambir. Jadi untuk dirimu sendiri. Jadi perut yang bergelambir itu kita operasi, ya, sehingga kencang perutnya. Dan yang bergelambirnya itu kita pindahkan ke bagian payudara, sehingga apa? Sehingga jadi payudara lagi sampai kita bikin putingnya. Ya nanti di sesi berikutnya. Yaitu kalimat Al-Quran ada, filosofi Al-Quran itu di kanker payudara. Nah, daerah yang di lipatan perut itu kita operasi, dia yang namanya subunit, dia tersembunyi di bawah celana dalam deh. Sehingga orang nggak bisa melihat. Misalnya untuk orang-orang yang suka berenang dengan pakai celana dalam, nggak kelihatan deh bekas sayatan. Begitu juga dipindahkan ke posisi payudara. Kalau payudaranya operasi sesuai dengan subunit, akan hasilnya di payudara itu akan nggak terlihat bekas operasinya. Begitu hebatnya Allah menciptakan itu semua. Yang namanya istilahnya dengan sembunyi-sembunyi. Jadi kalimat Al-Quran itu ada di teknik operasi sembunyi-sembunyi itu. Yang namanya subunit. Orang ahli plastik sedunia bilang itu subunit. Ya. Kalau tahu orang plastik sedunia itu dengan kalimat Al-Quran, 14 abad yang lalu baru ketemu yang istilahnya subunit. Pertanyaannya, apakah kita harus tertinggal terus dan membutuhkan waktu ratusan tahun atau puluhan tahun untuk menguber dengan akal sendiri, atau kita mencari perumpamaan di surat 39 ayat 27 dengan kalimat Al-Quran? Sehingga kita membebas jarak waktu yang lama itu, sehingga akan ketemu dalam waktu secepatnya. Itu yang harus kita cari sebagai seorang muslim. Jangan kita dibodohin melulu. Udah miskin baru sadar. Ya Allah. Ada lagi mau bertanya? Di kolom chat udah nggak ada dok. Cuma ini ada salam dari Dr. Rian Fabian. Sehat-sehat terus ya Dr. Kurnia, kangen juga mendengar suaranya gitu. Oke, kalau nggak ada lagi saya tutup. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini bermanfaat.
Amin. dan kita bisa mengasih tahu orang lain, sehingga tidak ada kita seperti sajak saya Indonesia bersedih karena ketidaktahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Dok. Insya Allah. Insya Allah. Sehat selalu Dr. Kurnia dari Kendari. Oh ya, Pak Ruli. Hai, Dokter Farul. Ya, salam Dokter Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pentolan-pentolan nih, Padang, Kendari gitu. Kapan jalan-jalan lagi nih? Mancing. Iya Dok. Iya nih. Ya Bu. Nah, mudah-mudahan Pak Ruli, Dr. Abdul, Dokter Islam bisa mengkaji Al-Quran, seluruh ilmu. Amin. Amin, Dok. Ya, ingatlah grand yang akan dihadiahkan sama Allah 1 jam mentadaburin Al-Quran sama dengan nilai pahalanya seorang ulama yang sholat 70 tahun. Kalau seandainya kita 10 jam, kita akan insya Allah 700 tahun. Kalau 20 jam kita lebih umurnya dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di surat 29 ayat 14, 1000 dikurang 50. 950 tahun kecil. Memperpanjang umur dengan kalimat Al-Quran banyak caranya. Insya Allah. Ya. Jadi kapan Pak Ruli sama Dr. Abdul nih untuk ini nih? Di dalam kajian Islam untuk minggu-minggu berikutnya. Kalau saya sih di grup Tangerang ada namanya Rohis, Dok. Kebetulan saya ketuanya, Dok. Jadi memang minggu pertama dan minggu ketiga kita manggil Ustadz, Dok. Jadi khusus Dr. untuk Abdul karyawan lah. sih. Dr. Abdul lah, Saya- dengan ilmu pengetahuannya. Belum nyampe ilmunya, Dok. Emangnya Mungkin Ustadz Pak Ruli tuh. Pak Ruli mah Islam tuh, Dok. Emangnya Ustadz juga nyampe? Masih belajar, Dok. Belum bisa apa-apa. Ustadz Dokter juga Cornelia sama belum. Dokter Rian. Tuh. Ustadz juga belum tentu. Guru aja, Dok. Ya, Terima kasih Dokter Kurnia. ya, sama-sama. Ya. Ya, Ya, Assalamualaikum Bang Bintang. Alhamdulillah baru bisa ngeliat lagi. oke. Ya, besok kita kaji tentang ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bintang? Alhamdulillah. Bu, Besok sehat kita ya. mengkaji apa? Kanker payudara dengan kalimat Al-Quran, filosofi Al-Quran. Insya Allah akan baik. Ya, yang ternyata kita nggak pikirkan kalimat Al-Quran itu, ya, karena kita lupa. Selalu menganggap dunia ini dengan pemikir-pemikirnya itu adalah orang yang paling hebat. Hebat dari Al-Quran. Yang enggak lah. Orang Allah udah nantang kok. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kalau kamu meragukan Al-Quran dari sisi aku, silakan buat 1 surat atau bantahlah. Bantahlah. Kumpulkan seluruh orang pinter. Kalau enggak sanggup, takutlah akan api neraka. Takut. Kapan lagi kita mendahulukan kalimat Allah? Mudah-mudahan Dokter Bintang juga nanti bersedia untuk mengisi ini kajian kuliah subuh dengan kalimat Al-Quran. Nah, cocok. Nah, sekarang kita lihat ya. Abdul. Untuk kondisi COVID ini seharusnya kita belajar. Allah udah bilang di surat 22 ayat 46. Situ tertulis, apabila kamu gagal dalam segala hal, kaji ulang dari yang sebelumnya. Pergunakan akal kamu, hati kamu, mata kamu, pendengaran kamu. Kalau kamu nggak bisa mengkaji dari semua itu, mengambil hikmah dari semua itu, kata Allah, yang buta itu adalah hati kamu. Sekarang kita bertanya, kenapa ta'un itu di zaman Rasulullah cuma 2 minggu? Selesai. Kenapa di zaman sekarang sebuah orang pintar
2 tahun belum selesai. Apakah ini sampai kiamat? Wallahu alam. Tapi kalau cara penyelesaiannya dengan memusuhin kalimat Allah sampai kiamat. Dan yang kita takutkan satu di surat 35 ayat 45. Di situ seluruh binatang-binatang, seluruh bangunan-bangunan akan hancur. Kalau kita nggak hati-hati mensiasati cobaan dengan kalimat Allah, menomorsekiankan kalimat Allah, itu yang paling kita takutin. Ya Allah, takut banget. Dan itu musibah itu bukan hanya menderita untuk orang kafir, termasuk orang Muslim. 8 ayat 25. Termasuk binatang. Makanya kalau kita lihat musibah itu mau datang, kita lihat pertama dulu binatang. Karena yang penciuman yang paling hebat dalam menangkap isyarat musibah itu datang adalah binatang. Jadi kita harus lihat kalau binatang udah mulai gelisah, hati-hati. Ya. Dokter Bintang nanti saya Bintang ya. Nanti ada waktunya Abdul kita. aja dulu. Dokter Abdul dulu tuh. Abdul dulu. Subhanallah. Kapan lagi kita menerangkan Islam? Ya, oke kalau nggak ada lagi, saya tinggal ya. Maaf lahir Ya dan dok, batin. terima kasih dok, Maaf lahir dan sehat-sehat. batin. Salam sama ibu dok. Ayo dok. Lahir dan Tidak. batin. Semuanya juga. Dok, terima kasih dok. Ya, Assalamualaikum buat Sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat buat semua. Sehat buat semua. teman-teman.